Bagaimana user akunnya? Usernya masih sama seperti user Abu Notaris. Jadi tidak ada Bapak Ibu harus registrasi di dalam sistem seperti itu. Setelah Bapak Ibu nanti dapat SKNPAK, ya kan, yang nanti juga diurus oleh panitia, khususnya sudah notaris ya, nanti Bapak Ibu secara otomatis seharusnya sudah bisa masuk sistem ini. Oke, coba perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Notaris yang mempunyai akses ke aplikasi pengesahan koperasi hanyalah NPAK saja. Jadi kalau Bapak Ibu belum NPAK, belum ikut pelatihan seperti ini, maka Bapak Ibu tidak bisa mengakses aplikasi koperasi Abu. Itu ya. Jadi kenapa sih Bapak Ibu ikut acara hari ini? Karena ada Permen 98 tahun 2004 tentang NPAK. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya sama orang dinas di daerah, Mas kenapa sih bikin akte koperasi? Karena keputusan Menteri tahun 2004 tentang NPAK. Sebelum tahun 2004, akte koperasi dibuat di bawah kanan. 2004 ke atas, akte koperasi dibuat oleh notaris. Ya, saya coba masuk ke sini. Saya rada cepat, waktu itu masuk ya. Ada wifi nggak? Baik, saya lanjutkan ya. Tadi ada kesalahan. Bapak Ibu coba perhatikan di depan. Dalam menu AHU itu ada 3 ya, pesan nama, pendirian, dan perubahan. Saya mau tanya, oh ya sebelum saya belum tes juga nih. Coba yang sudah NPAK siapa sih? Coba katakan, ya saya tahu tapi ya sih.
Yang sudah NPAK, masa segini banyaknya belum ada yang NPAK? Serius sih beneran? Yang belum NPAK sudah notaris? Oh iya. ALB? Oh iya betul. Belum ada yang NPAK. Baik, Bapak Ibu coba perhatikan di depan. Menu di koperasi.ahu itu hanya ada 3, pesan nama, pendirian, dan pembubaran. Saya mau tanya, kenapa tidak ada pembubaran? Kalau PT ada yang pembubaran jelas. CV juga ada ya pembubaran. Kenapa koperasi nggak ada pembubaran? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa? Manual dilaporkan. Oke, betul. Karena pembubaran bukan ranahnya notaris. Pembubaran koperasi itu adalah ranahnya dinas koperasi. Jadi kalau Bapak Ibu menerima pekerjaan, misal klien datang ke Bapak Ibu bilang, Pak, Bu, saya mau melakukan pembubaran koperasi. Oke, Bapak Ibu bikin PKR pembubarannya boleh, tapi tidak wajib. Ya. Oleh karena itu menu pembubaran itu tidak ada dalam aplikasinya kita. Jadi kalau ada pembubaran koperasi segera langsung diarahkan ke dinas saja. Ya. Coba kita masuk ke pesan nama. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jenis koperasi ada berapa Bapak Ibu? 2. Serius? 3. Nah, ya benar. Ini nanti postesnya nilainya berapa itu? Itu ada. Ya itu ada. Masih berapa? 5. 1. Produsen, konsumen, jasa, simpan pinjam, pemasaran. Bagaimana cara menentukan jenis koperasi Bapak Ibu? Mas. Lihat kegiatan usahanya. Sekarang saya tanya ke Masnya, Mas, saya mau mendirikan koperasi, usaha saya ada 2 KBL. Nah, cara menentukan jenisnya? Kan Bapak Ibu harus milih itu jenis. Sedangkan saya bilang, Mas, saya usahanya ada 20 KBL. Terus saya jenis koperasinya apa? Gimana Pak? Ada yang tahu cara menentukan jenis koperasi? Karena hal pertama yang Bapak Ibu nanti lakukan ketika pesan nama adalah memilih jenis koperasinya dulu. Kalau Bapak Ibu belum bisa menentukan jenisnya, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan. Tadi Masnya sudah bilang, dilihat dari kegiatan usahanya. Oke betul. Nah kalau kegiatan usahanya ada 20, utamanya betul. Ya, dikunci ya. Cara menentukan jenis koperasi dilihat dari usaha utamanya. Misal nih, bilang ke Masnya, Mas saya usaha koperasinya ada pompa bensin, ada rental mobil ya. Tanya balik, Bapak dari sekian itu mana yang usaha utamanya yang dilakukan? Pasti ada kan, nggak mungkin 20-nya itu pas sebagai usaha utama semua. Pasti ada satu yang memang dia core business. Misalnya dia bilang, oh rental mobil saya banyak Mas, unitnya ada ratusan, itulah usaha utama saya. Berarti koperasinya adalah jenis koperasi jasa. Gitu caranya ya. Begitupun kalau misalnya dia bilang masalah perdagangan, dia bilang saya jualan beras, saya jualan di toko, kelontong, maka masukkan dalam jenis konsumen. Kalau dia bilang usaha utama saya adalah simpan pinjam, maka langsung kunci ke KSP. Gitu ya, Bapak Ibu. Coba saya pilih di sini konsumen. Nama koperasi yang diinginkan. Ada yang tahu kan? Tadi mungkin Pak Adit sudah menjelaskan rambu-rambu apa yang harus kita perhatikan ketika memilih pesan nama. Tidak boleh apa? Pakai angka ya. Jadi tidak ada penamaan koperasi pakai angka sekarang ya. Kalau dulu ada, misalnya koperasi satuan kepolisian mungkin ya kan, atau TNI kan dulu pasti ada tuh Satradar 505. Nah, sekarang nggak boleh ya. Jadi tidak ada koperasi yang menggunakan angka. Begitupun tanda petik atau tanda yang lain, benar-benar murni adalah huruf. Misal di sini saya coba koperasi apa? Sejahtera bersama rakyat. Kalau misalnya Bapak Ibu syariah, maka Bapak Ibu harus menambahkan kalimat syariah seperti ini.
Ini. Mau ini ditaruh di depan, mau ini ditaruh di belakang, itu sama aja, boleh. Yang penting ada kalimat syariahnya untuk operasi yang dia pola pengelolaannya secara syariah, harus ditambah kalimat syariah. Kalau multidihab juga sama, ya, harus ada tulisan di KMP. Kalau sekunder juga ada SKD-nya. Tapi kalau sekunder di sini udah otomatis nanti dia akan tercetak ada SKD tanpa Bapak Ibu menuliskan. Oke, saya mau kasih penekanan di masalah jasa. Misal tadi Masnya bilang operasinya di jasa. Nah, jasa itu ada dua, jasa TKBN dan jasa non TKBN. Ini adalah kesalahan rekan-rekan kita yang pertama. Kadang-kadang dia langsung memilih jasa TKBN. Tahu nggak jasa TKBN itu apa? Pokoknya kalau di depan, kalau saya pasti saya tanya. TKBN apa? Ada yang tahu nggak jasa TKBN? Itu kalau salah klik bahaya loh, betul. Tadi kan bilangnya cucian mobil, rental mobil, ya kan? Kalau rental mobil, iya betul koperasi jasa. Tapi ketika Bapak Ibu masuk ke penamaan koperasi, Bapak Ibu pilihnya jasa TKBN. TKBN adalah singkatan dari tenaga kerja bongkar muat, dan itu khusus di pelabuhan. Jadi kalau misalnya bukan di pelabuhan, judulnya bukan jasa TKBN. Dan kalau Bapak Ibu klik itu, nanti di dalam harus melampirkan surat rekomendasi dari KSOP. KSOP adalah siap bandar, ya. Mas, kalau tenaga kerja bongkar muat tapi bukan di pelabuhan, apakah itu masuk ke jasa TKBN? Ada yang bisa jawab? Misal dia tenaga kerja bongkar muat di pabrik misalnya, dia kuli panggul misalnya. Apakah itu termasuk jasa TKBN juga? Bukan, karena dan di pelabuhan, gitu ya. Jadi udah mengerti ya, kalau jasa TKBN khusus hanya di pelabuhan yang menggunakan rekomendasi dari siap bandar. Jadi kalau misalnya tadi Masnya ini langsung pilih jasa non TKBN. Nah, untuk operasi jasa langsung pilihlah jasa non TKBN. Kalau Bapak Ibu pilih jasa TKBN, nanti akan mengupload surat rekomendasi di dalam. Akhirnya harus balik lagi. Ya. Oke, ini saya pilih yang konsumen. Lalu berikutnya, mungkin tadi Pak Arif juga sudah menjelaskan bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja, pola pengelolaan itu bisa dibuat secara syariah, ya enggak? Jadi koperasi sektor real itu bisa pengelolaannya secara syariah, tapi di sistem AMU sampai sekarang belum bisa. Misal nih, coba ya saya pilih konsumen, oke, terus saya pilih syariah, itu saya nggak bisa klik Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau saya pilih ini simpan pinjam, terus saya pilih syariah, bisa kan? Lalu bagaimana Mas kalau memang ada koperasi sektor real, tapi dia polanya syariah? Ya dibuat aja Pak, ya dengan cara apa? Satu, menambah kalimat syariah, kan? Terus yang kedua, Bapak Ibu harus melengkapi Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, ya akad-akadnya harus dikasih di dalam anggaran dasar. Misalnya pakai akad ijarah, murabahan, ya, dan seterusnya. Itu harus dicantumkan dalam. Oke, saya lanjutkan. Saya contoh pakai konsumen, terus konven kita cari. Nah, kalau tidak ada, maka Bapak Ibu bisa klik seperti ini. Ini sama ya, kayak misal kita pesen apa namanya? Pesan nama PT seperti biasa. Yang menariknya di sini adalah belum ada PNBP-nya. Seneng nih. Jadi Bapak Ibu bisa coba-coba ini sebetulnya. Nanti ketika sudah dapat SKNKK, coba-coba main ke aplikasinya. Terus coba kayak gini. Ini akan hilang sendiri setelah 30 hari. Jadi pesan nama ini akan hilang sendiri setelah 30 hari. Sorry, Mas Nano. Silakan. Kelama sebentar ya Mas, mohon izin ya. Anda dapat informasi dari panitia untuk mobil-mobil berikut Honda B2040 BKF. Yang kedua Toyota Rush B1919 CZG.
Lalu kemudian ada mobil Honda A1580 VW, dan yang terakhir Honda B2663 KDD. Mohon bisa dipindahkan supaya tidak mengganggu lancarnya arus lalu lintas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Tolong perhatikan pratinjau. Jadi tipsnya untuk di aplikasi koperasi selalu perhatikan pratinjau. Karena ketika sudah pratinjau, Bapak Ibu nggak bisa kembali lagi. Beda kayak aplikasinya PT. Beda apa beda coba? Ketika di PT, Bapak Ibu masih upload, terus Bapak Ibu kan nanti di menu pratinjau itu bisa diperbaiki kan. Nah kalau di sini nggak bisa. Kalau Bapak Ibu sudah pratinjau selesai sudah. Maka dari itu perhatikan, misal contoh saya pesan nama koperasi. Begitu ini ada salah satu huruf, kan klik kembali. Kalau ini kita sudah terpesan, ya maka harus menunggu 30 hari untuk expirednya. Jadi nggak bisa ini dibilang dari sistem, nggak bisa. Oke, jadi ketika Bapak Ibu salah pesan nama, maka cuma dua hal aja yang bisa dilakukan. Satu, tunggu waktu. Yang kedua, pesan nama lagi, tapi ditambah kata, ya kan? Misalnya ditambah kata kecamatan mana lah, gitu ya. Jadi dia bisa terpesan. Oke, saya klik lanjutkan kalau memang sudah tidak ada kesalahan. Nah, nanti bukti pesannya adalah seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti ketika ketemu sama klien, ini dikasihkan. Dan menariknya adalah Bapak Ibu ini kan nanti sering berhubungan dengan dinas koperasi setempat. Dan saya menyarankan ketika diadakan penyuluhan, ya meskipun tidak wajib, tetapi ketika Bapak Ibu diajak nih, misal, Mbak, yuk ikut penyuluhan yuk, ini ada koperasi baru mau berdiri nih. Bapak Ibu harus ikut. Ya, kenapa coba? Kenapa? Kan nggak wajib mas, notaris juga nggak wajib hadir, Pak. Kenapa saya harus ikut? Satu, ya. Kadang-kadang kan teman-teman bilang gini, Pak, saya kalau ngerjain koperasi, notarisnya ibu-ibu aja. Benar apa benar? Ada teman-teman kementerian. Salah satu tipsnya biar tidak notarisnya itu saja, Bapak Ibu harus ikut penyuluhan. Kunci namanya. Ya, kalau sudah dikunci namanya, kasihkan ke orangnya. Saya yakin itu tidak berbeda. Ya kan? Karena untuk menggunakan nama koperasi haruslah notaris yang kemarin pesan. Misal ini dipesan sama Mas Jani, terus saya gunakan ya, tidak bisa. Jadi ketika Bapak Ibu penyuluhan sekaligus bawa HP lah ya, bawa laptop, terus nanti di situ praktek. Kan waktu rapat pendirian itu kan mereka merumuskan nih, nama koperasinya ini aja Pak Notaris A, B, C, oke. Lalu Bapak bawa HP ya, langsung pesan dari HP, oke Pak, ini sudah terpesan. Keren, keren Bapak ya. Ya pakai PNBP, Bapak Ibu bisa kerja secara profesional. Oh ya, koperasi apa? Notarisnya ternyata update dan bisa langsung diketahui saat itu juga. Ya, itu tips saja dari saya ketika ada penyuluhan tolong ikut. Oke, kalau sudah terpesan namanya, kita copy di sini. Terus kita masukkan ke form pendirian. Ini adalah form pendirian koperasi, ya. Nomor pesan namanya kita masukkan, terus kita klik cari. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke formulir pendirian koperasi di sistem Aku Online. Nah, perhatikan di sini Bapak Ibu. Ini adalah salah klik yang kedua yang rekan-rekan kita kadang-kadang salah input, gitu ya. Wilayah keanggotaan. Wilayah keanggotaan koperasi ada berapa Bapak Ibu? 3. Apa aja? Kabupaten atau kota, provinsi, nasional. Coba lihat di depan. Apakah ada kalimat
provinsi di sini. Misal saya mau bikin koperasi wilayah anggotanya adalah provinsi. Saking cepatnya saya, kadang kan mungkin bukan kita yang input ya, yang input kan staf mungkin ya. Terus dia saking cepatnya nih, koperasi provinsi. Oke Bapak, saya klik ini Pak. Ada nggak di situ cuma provinsi aja? Nggak ada, adanya lintas provinsi. Jadi si kita atau mungkin staf kita kliknya adalah lintas provinsi. Jatuhnya adalah nasional. Wah ini berabe Pak. Nanti Bapak Ibu pasti akan ditelepon dinas. Bapak notaris, ini kan koperasinya tingkat provinsi. Kenapa ini jadi nasional? Udah ucap. Ini ucap ini udah ditelepon gitu. Jadi tolong ya Bapak Ibu, ketika masuk ke wilayah keanggotaan, perhatikan betul-betul. Kalau memang dia provinsi, maka kliklah lintas kabupaten. Dan ini jangan salah, banyak terjadi dan harus dilakukan perbaikan. Tidak cuma 1-2 notaris, banyak. Saking cepatnya itu yang tadi saya bilang. Harusnya provinsi, dikliknya adalah nasional. Oke sudah? Ke bentuk koperasi. Bentuk koperasi ada berapa Bapak Ibu? 2. Apa? Primer dan sekunder. Kalau primer apa? Orang perorangan. Minimal berapa? 9 orang. Kok nggak 20? Sejak ada undang-undang cipta kerja. Tuh. Kalau sekunder 3 badan hukum. Badan hukum apa? Koperasi. Itu. Pertanyaan saya, kalau koperasi sekunder atau koperasi primer, ada PT mau mendirikan koperasi, bisa Pak? Karena masa sih kan ada kokar apa gitu, atau kan PT Freeport mendirikan koperasi, boleh kan? Nggak boleh, karena harusnya karyawannya ya. Oke, kalau PT mendirikan koperasi nggak boleh. Kalau koperasi mendirikan PT boleh. Oke, karena koperasi adalah salah satu badan hukum. Oke, lulus kali ini. Biasanya banyak yang bisa. Jangka waktu terbatas dan tidak terbatas. Catatan saya di masalah jangka waktu adalah ketika Bapak Ibu menerima pekerjaan PAD, perubahan anggaran dasar, tolong lihat jangka waktu koperasi tersebut di anggaran dasar, itu pasti ada. Bagaimana kalau misalnya aktenya sudah melebihi jangka waktunya? Kadang-kadang ada koperasi yang dia mencantumkan jangka waktu berdirinya koperasi itu. Ya di semua badan hukum kan seperti itu ya, ada pilihan jangka waktu. Dan si koperasi ini mencantumkan 20 tahun koperasi ini harus sudah bubar. Terus Bapak Ibu terima PAD, terus melakukan perbuatan hukum, sementara dia harusnya sudah bubar, kan? Jadi masalah Pak. Maka dari itu ketika Bapak Ibu menerima pekerjaan PAD, tolong lihat jangka waktu. Ketika di situ tulisannya tidak terbatas, oke, nggak ada masalah. Tapi ketika dia terbatas dan jangka waktunya sudah berakhir, misalnya 20 tahun, maka Bapak Ibu harus melakukan rapat anggota. Mau diapakan ya? Mau dibubarkan atau mau diteruskan? Ya, jangan melakukan perbuatan hukum dulu, karena sesuai ADART-nya atau anggaran dasar, dia harusnya sudah bubar di 20 tahun itu. Dan kebetulan 20 tahunnya habisnya tahun ini, bisa seperti itu. Oke, jangka waktu ini saya pilih tidak terbatas. Kedudukan koperasi, ya, ini adalah menarik juga. Sejak Permenkumham 14/2019, saya ya notaris Kabupaten Tegal. Berarti wilayah jabatan saya ada di Provinsi Jawa Tengah. Ya kan? Sepanjang para penghadap datang ke saya, berarti saya boleh dong bikin akta. Koperasi pun sama ternyata. Ada nggak yang pendapatnya beda? Koperasi itu Mas ya, harusnya notaris di mana koperasi itu berada yang membuat. Bisa koperasinya ada di Jakarta deh, berarti harus notaris Jakarta yang buat. Ada nggak yang punya prinsip seperti ini? Hah? Ada harusnya.
Ada, karena Kepmen 98/2004 ngaturnya seperti itu Pak. Ya. Ketika Bapak Ibu nanti ketemu dengan dinas yang menyampaikan hal tersebut, tolong kemukakan masalah UUJ. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Kemenkop 98/2004 lahir sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris. 1 bulan sebelum. UUJN itu Oktober. Kepmen yang NPAK itu bulan September. Jadi Kepmen yang tadi ngatur harus notarisnya satu wilayah atau kedudukan itu tidak menganut UUJN. Dan kita pasti ke undang-undang yang lebih tinggi kan, Undang-Undang Jabatan Notaris. Terus yang kedua, ahunya sudah dibuka semua. Coba lihat kan. Saya bisa aja ada koperasi dari Maluku Utara misal datang ke saya gitu ya. Boleh saya buat. Ya, saya lanjutkan. Tinggal dipilih kabupaten mana dan seterusnya. Berikutnya adalah alamat, ya. Ini pesan dari dinas. Tolong ketika Bapak Ibu mengisi alamat koperasi itu harus selalu lengkap. Kenapa harus lengkap? Karena ketika Bapak Ibu sudah tercetak SK-nya, ya, nanti di sistem ODS apa ya? Online Data System. Itu sistemnya Kementerian Koperasi. Jadi begitu Bapak Ibu cetak SK nih, SK pendirian misalnya, di komputernya dinas udah langsung muncul, oh ada pendirian koperasi baru nih. Bayangkan ketika alamatnya nggak jelas. Ingat, fungsi pembinaan dan pengawasan ada di dinas. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mencantumkan alamat lengkap, dinas untuk mencari koperasi tersebut akan kerepotan. Ya, jadi di sini tolong ditulis secara lengkap ya alamat dari koperasi tersebut. Bahkan dari dinas bilang gangnya berapa ya, alamatnya di mana, jalan apa, nomor berapa. Ini tolong dicantumkan. RT RW juga harus diisi, kode pos, nomor telepon ini juga harus diisi, sama emailnya juga harus diisi. Kadang-kadang kita nol. Ya. Oke, lanjut. Nomor akta pendirian koperasi seperti biasa bisa nomor 1. Tanggal akta. Berapa lama kalau tanggal akta pendirian itu expired? 60 atau 30? 30 atau 60? Coba kita lihat ya, ini tanggal 23 November. Oktober. Ayo. September. Saya tidak bisa memilih September. Tapi tanggal 24 September saya bisa pilih. Oke, berapa hari? 60. Nah, kalau untuk pendirian. Nanti kalau PAD itu kan ada 2, yang dilaporkan dan yang disahkan. Kalau yang dilaporkan 30 hari. Kalau yang disahkan 60. Berikutnya adalah tanggal rapat, ya. Kalau RUPS ditentukan nggak tanggal rapatnya untuk kadaluarsa? Ditentukan ya. Nah kalau koperasi bagaimana? Ditentukan apa enggak? Misal nih ada koperasi datang ke Bapak, misal pendiriannya itu tahun 2020, berita asalnya tahun 2020 tuh. Terus baru datang ke kita hari ini. Diterima nggak? Nggak diterima ya Mas. Kenapa? Karena halo, sepi. Ini ngantuk ya? Ayo. Apakah tanggal rapat pendirian atau tanggal berita rapat ditentukan atau tidak? Ditentukan. Jawabannya adalah tidak ditentukan. Jadi misalnya berita rapatnya tahun 2019, terus baru datang ke Bapak Ibu hari ini. Coba ya, kita praktek aja. Ya, sekarang. Ya, maaf Mas Nano, iklan lagi nih. Untuk mobil warna putih Honda Brio dengan plat nomor B2663KZT, mohon bisa dipindahkan. Ada pesan dari panitia. Mobil Honda Brio B2663KZT. Terima kasih. Maaf Mas Nano mengganggu, silakan. Ya, apa-apa. Terima kasih. Coba ya kita praktek di tahun 2019 bulan Januari tanggal 1. Bisa kan? Bisa. Nah cuma ada rambu-rambunya juga ya, kita harus hati-hati aja. Apakah para pendiri koperasi itu masih hidup atau enggak? Ya kan?
karena itu terkait dengan pemberian kuasanya. Kalau kuasa kan kita tahu ya, berakhirnya kuasa kan kalau meninggal, salah satunya. Jadi kalau pemberi kuasanya meninggal ya sudah, sudah nggak bisa dilanjutkan. Tapi kalau sepanjang masih hidup semua, terus masih relevan juga, boleh, ya boleh. Tapi saya ya betul resiko. Tapi kalau saya sih nggak sampai 6 bulan. Untuk saya pribadi ya, kalau Bapak Ibu mau menerima sih nggak apa-apa. Jadi secara sistem, secara aturan tidak diatur. Lanjut, alamat rapat ini juga harus diisi secara lengkap. Ya. Jumlah peserta rapat sesuai Undang-Undang Cipta Kerja di sini ada 9 orang. Lalu kita masuk ke aktivitas usaha. Oke, coba perhatikan di sini. Saya mau mencontohkan koperasi ya A, B, C. Ya, usaha utamanya. Misal di sini adalah minimarket. Terus usaha pendukungnya adalah usaha simpan pinjam. Bisa ya? Seperti ini bisa ya? Bisa. Terus kita kan cari KBL-nya nih, ya kan? Nah, Bapak Ibu cari dulu KBL-nya, bisa melalui web OSS, ya, atau bisa langsung ke aplikasi abunya. Coba kita lihat yang untuk aplikasi abunya, minimarket. Kita cari. Oke, misal di 47112 yang tradisional. Kita klik tambah. Jadi kalau di koperasi kan ada 3 usaha utama, ada usaha ya, usaha pertama di sini biasanya tambahan. Lalu pendukung ya. Nah, sudah saya masukkan dengan usaha minimarket seperti ini ya Bapak Ibu ya. Sudah. Terus kita masukkan usaha tambahan. Coba ya, simpan pinjam. Misal di sini USTPS. Usaha simpan pinjam syariah. Berapa kodenya? Coba kita lihat di web OSS kodenya berapa untuk USPPS. Masih ada yang nyari KBRI pakai buku nggak? Enggak ya, tinggalin aja itu buku-buku yang ini. Capek ya. Selain itu sejak OSS RBA kan masih satu KBRI itu punya muatan resiko. Jadi kita nggak tahu resiko apa dalam satu KBRI tersebut kalau Bapak Ibu nggak buka web OSS. Coba ya kita cari simpan pinjam. Kita carinya di OSS dulu. Coba lihat di sini. Pilihlah USPPS 64146. Ya, unit disimpan pinjam dan pembiayaan syariah 64146. Kita kembali ke aplikasi koperasi. Tadi berapa? 64146. Klik cari. Gak ada. Kok bisa? Gak ada. Kenapa? Kan harusnya bisa ya. Nah, ini ya saya tunjukkan tipsnya nih. Jangan ketik angka, tapi ketiklah huruf 64146 keluar. Jadi kalau dibilang ini adalah kesalahan sistem aman juga. Jadi Bapak Ibu kalau diketik angka, dia akan keluar 64146. Tapi Bapak Ibu harus ketik pakai huruf simpan spasi pinjam, dia baru akan keluar. Nah, ada kan ya 64146 itu kan? Ya udah. Jadi memang kalau Bapak Ibu tidak tahu ini, nanti Bapak Ibu akan berhenti ketika mengisi aplikasi ini. Ya. Jadi pastikan ketiklah huruf untuk aplikasi koperasi. Mungkin di PT mungkin bisa, atau di CP kan bisa langsung ya. Tapi kalau di aplikasi koperasi, Bapak Ibu lebih baik pakai huruf, jangan pakai angka. Terus kita klik tambah.
Jadi yang ini sudah oke ya, tanpa satu problem. Nah, sudah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada 47112 untuk usaha utama, terus ada 64146 untuk PSPD. Lanjut, modal koperasi. Kita lihat, kayaknya tadi ada pertanyaan masalah dana hibah ya, betul kan? Coba kita lihat di sistem sekarang. Lihat yang dikasih tanda bintang merah, itu yang wajib diisi. Clear ya? Jadi yang wajib diisi adalah simpanan pokok, simpanan wajib. Dana hibah tidak wajib diisi. Jadi jangan diisi, mau itu 0 ke 1 ke, jangan diisi 0, kosongin aja. Kalau Bapak Ibu ketik 0, dia nggak mau ya. Tapi kosongin aja, jangan isi apapun. Ya. Jadi simpanan pokok bisa kita isi di sini 1 juta. Ya, 1 juta. Simpanan wajib misalnya 2 juta. Terpenuhi nggak Bapak Ibu kalau seperti ini? Ada USPPS. Terpenuhi atau enggak? Kenapa? Minimal 15 juta ya kalau USP kabupaten. Kalau USP provinsi, USP loh. Ayo gimana nih? Kalau KSP tingkat kabupaten minimal berapa? 15. Kalau KSP tingkat provinsi minimal berapa? 75. Kalau nasional KSP 35. Pertanyaan saya sekarang adalah USP. USP kabupaten minimal 15. USP provinsi minimal. Hah? Kok sepi? 15. Jangan berapa dong ya? Jadi kalau USP mau itu tingkat kabupaten, provinsi, nasional minimal adalah 15 juta. Oke. Jadi koperasi kalau misalnya mau dilihat, Mas berapa sih minimal modal untuk koperasi? Bapak Ibu akan berpikir minimal modal ketika ada simpan pinjam. Nah itu aja. Kalau dia tidak ada simpan pinjamnya, tidak ada minimal modal. Mau itu cuma 1 juta, 2 juta kayak. Lanjut. Ini dana hibah jangan diisi ya. Kalau memang dia nggak ada dana hibah, jangan diisi 0 gini. Nah ini nanti nggak akan jalan. Coba nanti kita pilih, dia nggak akan jalan. Harusnya kayak gini, dikosong. Oke, lanjut. Periode kepengurusan. Saya mau tanya, Bapak Ibu, periode kepengurusan diisinya adalah tanggal apa? Tanggal berita rapat pendirian atau tanggal akta? Karena kalau Bapak Ibu menerima berita rapat pendirian, di situ hanya dituliskan masa periode pengurus 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi tanggal berlakunya mulai kapan? Tanggal apa ya? Benar? Kok tanggal apa Pak? Hah? Saya nggak mau tanya nih, kapan sahnya pengurus dan pengawas itu ditunjuk atau disahkan? Sejak apa? Anggota atau rapat pendirian. Ini kita bicara pendirian, berarti rapat pendirian. Ya, jadi saran saya adalah pakailah tanggal berita rapat. Jadi kalau tanggal berita rapatnya hari ini, ya 5 tahun ke depan pengurus itu menjabat. Saya yakin di berita acara rapat nanti jarang sekali koperasi yang mencantumkan tanggal berlakunya pengurus tersebut. Padahal kita di sini harus mencantumkan. Ya, gak cuma 5 tahun doang, tapi tanggalnya mulainya kapan? Misal tanggal 23 yang tadi saya beri. Nah seperti ini. Sebaiknya dalam berita rapat dicantumkan tanggalnya dia berlaku mulai kapan. Kita tinggal ikut aja. Tapi kalau di situ tidak diatur, maka Bapak Ibu ikutlah tanggal berita rapat. Izin Mas Nano, Ya, reminder 15 menit lagi untuk waktu pemaparan. Masih ada PAD Pak? Oke, ini status anggota ya, pengurus dan pengawas. Kalau misalnya DPS, Dewan Pengawas Syariah, itu bukan organ baru ya. DPS itu di bawahnya, organnya kan cuma 3. Koperasi itu cuma rapat anggota, pengurus dan pengawas. Jadi kalau DPS itu masuk ke organ pengawas, hanya tinggal dikasih jabatan di sini Dewan Pengawas Syariah. Nah seperti ini.
Begitupun misalnya pengurus Bapak Ibu koperasi yang sekarang misalnya direktur, ini boleh, atau CEO boleh. Seperti ini ya, tergantung penyebutan dari para pendirinya. Oke sudah, terus berikutnya adalah ini dokumennya disimpan. Terus pemilik manfaat, tadi kayaknya ada yang nanya. Pemilik manfaat untuk koperasi itu sepanjang Bapak Ibu mencentram yang dulu ini, ya di CV sama PT juga sama kalau tidak salah. Kalau Bapak Ibu nyentram ini, maka Bapak Ibu tidak perlu mengisi siapa pemilik manfaat. Tapi Bapak Ibu harus menyimpan surat pernyataan BO, ya, surat pernyataan kesediaan. Nah, kalau PAD, Bapak Ibu tetap harus mengisi siapa pemilik manfaat. Coba kita isi pemilik manfaat. Nah, dari sekian ini, saya pribadi kurang setuju ya, kurang sependapat masalah pemilik manfaat koperasi. Seharusnya siapa pemilik manfaat koperasi? Ya semua anggota. Kalau mau ya dimasukin semua gitu ya. Tapi ya sudah, kita kan jalankan ketentuan aja. Selanjutnya Bapak Ibu harus memilih ya. Sekali lagi, jangan notaris yang memilih siapa pemilik manfaat. Kasihkan ke orangnya. Bapak silakan ini siapa pemilik manfaat. Siapa mas? Monggo Pak, ketuanya kah, sekretarisnya, bendahara, pokoknya kami tinggal masukkan aja. Terus Bapak Ibu bisa lebih baik menerima manfaat dari koperasi. Karena koperasi masa ada sih menerima S1 lebih dari 25%, akhirnya nggak mungkin. Oke, tinggal diisi nama lengkap, NIK, nomor identitas dan sebagainya. Oke. Terus yang kedua ya, masih ada 10 menit kayaknya. Kita masuk ke form perubahan. Ini paling penting Bapak Ibu, ketika masuk form perubahan adalah ada, kalau dilihat di depan itu ada 4 item yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah NIK, yang kedua adalah nomor SK, yang ketiga adalah nama koperasi, yang terakhir adalah nama notaris terakhir. Ini adalah form yang harus Bapak Ibu isi ketika ada pekerjaan PAD. Koperasi karyawan mau pergantian pengurus. Koperasi karyawan misalnya mau pergantian alamat, mau ganti nama, mau ganti anggaran dasar, maka Bapak Ibu akan masuk ke sini nanti. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah cek NIK. NIK tahu ya? Nomor induk koperasi, betul. Cara ceknya di mana? Di web nik.depok.go.id. Saya tuliskan dulu. nik.depok.go.id. Bapak Ibu bisa sambil buka di handphonenya. Nanti terlihat aplikasi NIK ini di koperasi di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar pasti punya NIK. Oke, sudah. Coba kita lihat di dalam sini. Ada yang mau dipraktekkan? Mungkin ada koperasi besar di Banten ini. Ada yang tahu mungkin atau di daerah Bapak Ibu? Ada yang mau saya coba di sini koperasinya? Gak ada? Ada Pak? Koperasi apa? Bukan aku koperasi. Koperasi apa yang besar di sini coba? Misal kita terima nih pekerjaan koperasi karyawan yang di sini. Apa tuh? Koperasi di Banten. Apa nih Mas Dani? Koperasi apa yang besar di sini? Di Kabupaten Kota Tangerang ya bisa. Oke, bisa saya ambil contoh paling atas ya. KSPPS Banten Mandiri Bersama. Dia nomor badan hukumnya tahun 2020. Nah, menariknya kalau koperasi kita bisa melakukan cek riwayatnya tanpa bayar. Gitu ya. Klik detailnya. Klik detail. Nah, nanti dia keluar semua alamatnya di mana ya. Kelurahan desa, kecamatan, kabupaten, bahkan nama ketuanya pun sudah ada. Namun Bapak Ibu kelemahannya adalah ini diinput secara kadang-kadang secara manual dan memang manual oleh petugas dari dinas koperasi. Misal dia ubah pengurus dilaporkan ke dinas, ya. Kadang-kadang tidak pada saat itu juga si petugas itu menginput. Jadi belum tentu ini Dr. Andes Zaini itu adalah ketuanya saat ini.
mungkin belum diinput. Itu ya, jadi tetap harus cross check. Oke, lanjut. Kalau Bapak Ibu sudah seperti ini, tinggal di copy aja. Ini saya copy. Terus masukkan ke sistem koperasi namanya, di copy paste kayak gini. Jangan diketik ulang ya, karena satu huruf tidak salah, nanti datanya nggak terpanggil. Masukkan nomor SK, lalu NIK-nya. Ini ada NIK-nya, kita masukkan ini. Pertanyaan saya adalah kenapa nama notaris terakhir tidak wajib diisi? Ada yang bisa jawab? Ini dapat door prize dari Mas Bayu. Kenapa nama notaris terakhir nggak ada bintang merahnya, Mas Nambung? Ada yang tahu? Berarti bisa dilewatin dong? Iya. Bisa jadi pendiriannya sebelum dua tangan. Ya betul. Kasih tepuk tangan dong Bapak. Karena banyak sekali kasus terjadi seperti ini karena kurang paham. Begitu ini tidak ada terimanya akte bawah tangan, dianggapnya pakai dimasuki dalam premis pendirian. Jadi kayak ditarik semua kayak perkumpulan ya, tahu ya? Biasanya kan perkumpulan gitu. Perkumpulan aktenya masih akte belum ada SK-nya. Terus kita secara kreatif ya memasukkan itu dalam premis pendirian, ya kan? Nah disamakan seperti itu. Koperasi ya, aktenya masih bawah tangan Mas Nambung. Terus karena dia anggapannya koperasi ini masih bawah tangan, dia bikin pendirian baru. Akhirnya apa yang terjadi? Terbit dua badan hukum, yang mana itu koperasinya satu padahal. Nah, harusnya yang dilakukan adalah melakukan PAD. Loh Mas, itu kan masih akte bawah tangan, betul. Sebelum 2004, akte koperasi itu memang dibuat oleh dinas, ya dibuat secara bawah tangan. Pengesahannya pun oleh bupati, ya gubernur, ya, dan seterusnya. Karena itu ketika Bapak Ibu menerima akte bawah tangan koperasi, jangan dibuat pendirian. Cek NIK-nya dulu. Kalau di NIK ini ada, berarti dia sudah badan hukum, Bapak. Tinggal dilakukan prosedur PAD. Ya, saya lanjutkan. Tinggal ketik cari. Kalau mundur bisa langsung. Oke, ini mundur. Karena banyak sekali data koperasi yang belum sesuai. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak masuk ke form selanjutnya, Bapak Ibu bisa email ke csabu.go.id. Sama ketika Bapak Ibu memanggil data yayasan. Yayasan kan pernah ya secara manual, dan itu kadang-kadang nggak terpanggil datanya. Padahal udah betul nih, padahal udah benar gitu. Nah caranya adalah Bapak Ibu email ke csabu.go.id untuk menanyakan data yang sesuai apa. Nanti di email oleh csabu untuk hari kerja. Oke, coba dilihat. Perubahan anggaran dasar itu ada dua, atau perubahan itu ada dua. Satu perubahan anggaran dasar yang disahkan, yang satu adalah pelaporan anggaran dasar. Jadi yang dilaporkan. Bidang usaha itu adalah termasuk yang disahkan. Perubahan dari konven ke syariah itu adalah termasuk perubahan bidang usaha. Terus dari syariah ke konven boleh? Boleh nggak? KSP berubah jadi KSPPS. Terus tahun depan KSPPS berubah lagi jadi KSP. Boleh apa enggak? Kenapa? Kenapa? Kok tadi ya? Nggak boleh ya, karena Permenkumham 11 2017 itu diaturnya setelah syariah nggak bisa ke konven. Saya nggak tahu, itu adalah Kementerian Koperasi di sini. Mungkin tahu latar belakangnya. Kenapa tidak boleh kembali lagi ke konven? Oke, terus pelaporan anggaran dasar, coba dilihat di sini. Di sini juga ada pengurus dan pengawas kalau misalnya berubah. Ya, jadi bisa juga lewat tabung, bisa juga dilaporkan lewat dinas. Saran saya setelah dari dinas dilanjutkan ke aplikasi kami. Karena pihak ketiga kadang-kadang meminta mana akte perubahan pengurus pengawasnya. Ya sepanjang pihak ketiga nggak meminta sih nggak apa-apa, nggak usah dilaporkan. Ya. Terus tinggal klik lanjut.
kita ambil dari Q&A-nya saja. Jadi kita lanjutkan aja, nanti masuk ke form perubahan lokasi. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita lebih ke diskusi aja dan tanya jawab ya. Pasti Bapak Ibu sudah banyak pertanyaan. Setelah ini Bapak Ibu bisa menanyakan ke moderator dan insya Allah saya jawab. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.